Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Selamat pagi, selamat hari, selamat hati. Selamat mengindahkan hari dengan mengindahkan pagi. Selamat mengindahkan pagi dengan mengindahkan hati. Indahkan hati dengan berbagi. Semoga tidak ada satu hari yang terlewatkan kecuali kita berbagi kebaikan dengan hamba-hamba Allah yang lain. Sarapan jasmani dengan nasi, sarapan hati dengan zikir dan tilawah pagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Diawali dengan membaca ta'udz. Ada ta'udz, ada ta'awudz, ada isti'adzah. Artinya memohon perlindungan. Ta'awudz dari awal asal kata awadza ya'udzu. Cuman perubahan menjadi ta'udz. A'udzu saya berlindung, na'udzu kami berlindung. Nah, itu ada di ilmu sharaf, ilmu perubahan kata. Baik, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ta'awudz. Kalimatnya ada dua, ada yang a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ada yang a'udzu billahis samiil alim minasyaitonir rajim. Kalau a'udzu artinya aku berlindung. Kalau pakai dal, a'udzu artinya saya kembali. Kalau pakai dza, a'udzu aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Kalau pakai dal, a'udzu saya kembali kepada Allah bagian dari setan yang terkutuk. Naudzubillah min dzalik. Jadi akan sangat patah ketika salah hurufnya, beda hurufnya satu saja, maka akan salah mananya. Naudzubillah min dzalik. Mungkin malaikat heran, ini orang baca ta'udz tapi bacanya salah. Kemudian hatinya juga tidak memohon perlindungan kepada Allah. Itu yang boleh jadi bikin malaikat bingung, ini maksudnya apa gitu. Ya, kalaupun secara pembacaan di lisan mungkin kita tidak sempurna, tapi di hati kita benar-benar memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Walaupun di lisan gak fasih, tapi niat di hatinya yang itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain pula kita tetap berusaha untuk memberikan kualitas bacaan yang sempurna. Kesalahan membaca isti'adzah, ta'awudz adalah a'udzu, bukan au ya, tapi hamzah di tenggorokan pangkal. Satu hamzah, dua ha, kemudian ain di tengah tenggorokan, gitu. Kalau Syekh Al-Saleh Muhammad Ali Jaber menasihatkan kurang lebih 2 jari di mulut supaya mulutnya terbuka gitu. Karena fathah itu kan terbuka gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, setiap ada tasydid ditekan, kemudian sin gede, sin kecilnya harus sangat terasa. Sin kecil anginnya dikit, sin besar anginnya banyak menyebar. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Nah, ada tasydid di lam, di ra yang kedua. Nah, akan ada bunyi baru ketika menyebutkan huruf sukun tidak sempurna. Bismillah.
bismi jadi bisem. Kenapa? Karena dia terburu-buru membaca mim kasrah. Jadi sempurnakan dulu baca sin sukunnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian alhamdulillahi rabbil alamin. Di Quran ini Quran cetakan Depag Republik Indonesia NKRI harga mati, tapi di cetakan Mushaf Utsmani Saudi Arabia, nah itu di alifnya itu ada tanda hamzah wasal. Nah itu bukan domah, tapi itu tanda hamzah wasal karena itu ada ekornya, seperti saya sering menyebut seperti kecebong anyut gitu. Itu mirip bagi yang tidak familiar, mirip dengan sukun yang ini. Maaf, ya dengan domah yang ini. Kalau dia lebih nangkarak gitu ya, terlentang. Nah itu tanda hamzah wasal. Hamzah wasal itu hamzah yang ketika dia disambung dengan kalimat sebelumnya, maka dia tidak dibaca. Tidak boleh tawallud. Alhamdu, jadi ada le. Alhamna sempurna. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-ha, karakteristik ha adalah bersih. Alhamdu. Saya sering mendengar di azan aja. Ya insya Allah sih mudah-mudahan tidak dosa ya. Tapi tetap salah gitu. Tetap salah karena hak setiap huruf kan harus diberikan. Alhamdu. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Kalau hayya 'alas shalah itu hak besar itu. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Nah gitu. Hayya 'alal falah. Gitu. Idealnya begitu. Sama seperti kita membaca menyebut Al-Fatihah misalkan. Al-Fatihah gitu. Itu hak besar dua-duanya. Padahal kan sebenarnya hak yang pertama tuh hak kecil. Nah, bunyi mentoknya itu hak besar. Al-Fatihah. Hah gitu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, membaca ba bertasydid mesti hati-hati karena kalau tidak hati-hati itu banyak orang yang jadi mantul gitu, jadi kokolah. Padahal ba itu kokolah kalau dia sukun saja. Ya kalau tidak sukun ya jangan dikokolahkan. Alhamdulillahi rabbil enggak boleh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin. Ain tenggorok pangkat tenggorokan tengah tenggorokan. Ha dua ya. Ha. Di ujung tenggorokan tuh dua juga, yaitu kha gha. Jadi aqsal halqi ujung tenggorokan kha gha, wastul halqi tengah tenggorokan dua a sama ha, kemudian adnal halqi pangkat tenggorokan dua a dan ha, hamzah dan ha besar. Baik, lanjut. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Nah sama di Ar-Rahman tuh kalau NKRI harga mati kan nggak ada tanda hamzah wasal ya. Kalau di cetakan Timur Tengah Saudi Arabia itu ada tanda hamzah wasal. Nah, di postingan Bang Rian kemarin ya sudah disampaikan. Kalau di subjek, kalau di kalimat pertama maka dibaca a. Kalau huruf ketiganya patah kasrah maka dibaca a. Baca hamzah wasalnya kasrah. Kalau huruf ketiganya adalah dhammah maka hamzah wasalnya dhammah. Seperti ihdina kan huruf ketiganya kasrah tuh, maka hamzah wasalnya baca i. Baik. Ar-Rahmanir-Rahim. Karena semua makharijul huruf, tempat keluarnya huruf itu adalah pusatnya di mulut, maka mulutnya mesti punya effort untuk memberikan hak kepada setiap huruf-huruf yang keluar di tempatnya masing-masing.
ketika mulutnya malas bergerak gitu, maka bunyi huruf yang keluar ya tidak sempurna, dan itu tidak adil gitu, karena mengurangi hak setiap huruf untuk dikeluarkan dari tempatnya masing-masing. Maliki yaumiddin. Nah, terkait maliki, ada yang pakai alif ma gitu, ada yang pakai patah berdiri, sama aja gitu, karena patah berdiri itu penggali daripada alif. Maliki yaumiddin. Ada orang yang saking pengen atau karena khawatir gitu, khawatir si ki-nya tuh masuk ke iya, maka dia di ki-nya tuh dikasih jeda. Itu juga salah gitu. Ketakutan akan terjadi kesalahan, kemudian dia mengambil jalan yang lain, tapi jalan lain juga itu jadi salah juga gitu. Jadi ngalir saja, ngeflow saja, maliki yaumiddin gitu. Karena kalau tasdid ke iya itu memang kerasa banget, maliki yaumiddin. Nah, itu mah nggak boleh, karena itu seperti bertasdid ke iya gitu. Ini ngalir saja, maliki yaumiddin. Kemudian tidak boleh yao ya. Jadi di Arab tuh nggak boleh, tidak ada yao, tapi yaumiddin. Dalam mad kan waw itu pasangannya dengan domah, waw sukun sebelumnya domah, ya sukun sebelumnya kasroh, alif sebelumnya patah. Karena waw pasangannya dengan domah, maka domah ke u. Jadi nggak boleh yaumiddin. Nah, kalau orang Jawa itu biasanya ketahuan di beberapa huruf ya. Orang Sunda juga, orang Makassar juga, orang Timur. Kalau Jawa terketahuan di ba, di dal gitu. Maliki yaumiddin. Nah, itu nggak boleh. Nggak boleh ada logat etiknya, nggak boleh ada anginnya. Bismillah itu nggak boleh. Kalau orang Sunda biasanya di fa. Pabi ayi ala itu nggak boleh. Tapi sebenarnya siapa bilang orang Sunda tidak bisa nyebut F, itu fitnah. Baik, abang kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti kita lanjutkan pembelajaran tentang tahsin tilawatil Quran. Semoga Allah menolong kita semua istiqomah beribadah, beramal soleh hingga husnul khatimah. Panjang usianya, panjang kesehatannya, panjang ketakwaannya, panjang rezekinya yang halal, lancar, besar, berkah dan berlimpah untuk bekal ibadah, dakwah dan amal soleh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat.